Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom atau di YouTube. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Hosea dan Gomer. Kok tumben Pak menjelaskan perjanjian lama? Saya tidak anti perjanjian lama Bapak Ibu. Selama masih bisa kita kenakan, ya kita pakai. Selama masih relevan dengan ajaran Tuhan Yesus, ya kita pakai. Ya, Bapak Ibu, seringkali orang Kristen menggunakan kisah Hosea dan Gomer sebagai dasar pernikahan. Betul ya? Halo? Pernah dengar ya? Dengan premisnya. Meskipun salah satu pasangan tidak setia, maka pasangan yang lain harus setia. Hosea dan Gomer biasanya diambil sebagai dasar pernikahan. Ya. Seperti Hosea, ya, terus mempertahankan Gomer, demikian Allah mempertahankan manusia atau umat pilihan. Namun, benarkah Allah setia terhadap umatnya yang tidak setia? Benarkah kisahnya seperti itu? Ya. Benarkah Hosea sampai titik terakhir mempertahankan Gomer? Benarkah Gomer pada akhirnya happy ending, ever after bersama Hosea? Banyak orang berasumsi sendiri. Ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Ya. Banyak orang Kristen berpikir seperti Allah setia kepada umatnya, demikian kita harus setia kepada pasangan kita. Masalahnya, benarkah Allah setia terhadap umatnya yang tidak setia? Kisah Hosea dan Gomer terdapat dalam pasal 1 sampai 3 kitab tersebut. Ya, ini menjadi gambaran hubungan Allah dan umat Israel yang tidak setia. Tapi bagaimana endingnya? Apakah Allah tetap ngetek? You know ngetek? Apakah Allah tetap ngetek kepada umat Israel yang tidak setia ini? Apakah Gomer kembali kepada Hosea? Ini Pak Menlu sudah cari di AI kelihatannya. Bapak Ibu, kita akan mendalami kisah ini dengan jujur ya, agar kita tahu dasar pernikahan kita itu benar dan tidak dianggap remeh. Bapak Ibu, kitab Hosea ditulis sekitar tahun 750 sampai 725 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Oke, saya tadi nggak mau nulis sebetulnya. Kitab Hosea ditulis sekitar 750 sampai 725 sebelum Masehi. Kisah ini terjadi sebelum penyerbuan Asyur ke Israel sebagai nubuatan jika kerajaan utara ini tidak mau bertobat. Ya. Kisahnya secara ringkas, ya ini secara ringkas ya, Anda nanti baca sendiri ya. Kalau pasal 1 sampai pasal 3 kita baca semua, ya belum khotbah sudah selesai waktunya nanti ya. Bapak Ibu, di dalam kisah ini Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi Gomer.
yang kemudian digambarkan sebagai perempuan yang tidak setia. Banyak teolog berpendapat Gomer ini sebetulnya seorang pelacur bakti, pelacur yang ada di depan bait Allah. Loh, depan bait Allah ada pelacur. Ya, itu tradisi Israel kuno seperti itu. Jadi jangan Anda pikir Israel itu tanpa cacat hidupnya. Israel itu penuh kecacatan sebetulnya hidupnya. Ya. Bapak Ibu, hasil pernikahan Hosea dan Gomer, mereka memiliki anak-anak ya yang diberi nama Yisrael, Lo-Ruhana, dan Lo-Ami. Nama-nama ini memiliki arti, memiliki pesan terhadap Israel sebetulnya. Dan setelah menikah Bapak Ibu, setelah punya anak bahkan ya, Gomer meninggalkan Hosea dan hidup dalam ketidaksetiaan. Hosea disuruh menikahi Gomer. Setelah menikah, Gomer meninggalkan Hosea. Kita baca sekarang ini, Hosea 2 ayat 1 sampai, waduh kebanyakan, ayat 1 sampai 12. Kita baca aja. Ya, kita baca. Ya gak apa-apa, 1 sampai 12 apa-apa dibaca ya. Kalau 3 pasal jangan, 1 sampai 12. Silakan. Hosea 2 ayat 1 sampai 12. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Ya. Bapak Ibu, di ayat-ayat ini dikisahkan Gomer meninggalkan Hosea dan hidup dalam ketidaksetiaan. Ya, dia CLBK dengan mantan-mantannya. Ya. Sehingga dari ketidaksetiaan ini Hosea berkata, dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Ini pernyataan tegas. Ya, kata-kata ini sebetulnya sama dengan format atau formula perceraian. Sama. Di zaman dulu kan tidak setertib, administrasinya kan tidak setertib sekarang gitu loh.
Jadi kalau Hosea sudah menyatakan dia bukan istriku dan aku bukan suaminya di depan masyarakat, itu berarti sudah cerai. Ini adalah gambaran Allah yang jijik terhadap Israel yang berzina. Bapak Ibu, Gomer berkata, aku akan mengikuti para kekasihku. Dia gak mau kumpul sama Hosea lagi. Dia mau ke lain hati, dia mau mencari kekasihnya yang lain. Demikianlah gambaran Israel yang berzina dengan Baal dan dewa-dewa lain. Israel hidup dalam dosa, tidak mau hidup dalam kekudusan. Menikah sama Hosea seorang nabi ya pasti harus hidup kudus. Dia gak suka. Gomer suka hidup sembarangan. Ya, hidup dalam kenajisan. Hosea sebagai nabi Tuhan, dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Ini sudah talak Bapak Ibu, sudah cerai sebetulnya. Gitu ya. Tetapi Allah yang penuh kasih dan setia terus berusaha mengembalikan Israel. Ini digambarkan dengan Allah, ya. Ini digambarkan dengan Allah kemudian memerintahkan Hosea untuk mencari dan menebus kembali Gomer. Meskipun ia telah meninggalkannya. Ya, meskipun Gomer sudah meninggalkannya, Allah nyuruh Hosea, cari lagi itu istrimu. Susah ya jadi Hosea ya. Di tengah sakit hatinya, dia harus menggambarkan Allah. Dia harus menggambarkan Allah yang mengasihi manusia. Meskipun manusianya enggak setia. Ya. Hosea harus mencari Gomer lagi. Ini diceritakan di Hosea 2 ayat 13 sampai 22. Ya, nanti dibaca sendiri aja. Bapak Ibu, Hosea taat melakukannya sebagai tindakan kasih dan pengampunan. Ya. Bapak Ibu, kisah ini melambangkan hubungan Allah dengan Israel. Ya. Meskipun bangsa Israel berulang kali meninggalkan Allah, Allah tetap mengasihi mereka. Dikatakan, aku akan membujuk dia. Perhatikan, aku Allah akan membujuk dia, akan membujuk Israel. Bukan ngemis loh ya, atau memaksa, bukan. Allah akan membuka jalan bagi pemulihan jika Israel mau bertobat. Nah, kita baca yuk, Hosea 3, 1 sampai 5. Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Tolong kembalikan ke ayat 2. Lalu aku membeli dia, Hosea membeli dia, membeli. Berarti kelihatannya Gomer ini terlibat masalah, kelihatannya punya hutang sehingga dijadikan budak untuk melacur, kelihatannya gitu. Aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu, orang yang berdosa digambarkan sebagai orang yang berhutang. Orang yang terikat dengan dosa. Tidak bisa dengan bebas untuk free, untuk merdeka, tidak bisa. Ya,
Ini gambaran Yesus menebus kita dari dosa. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kisah bagaimana Allah dengan kesabarannya berharap Israel kembali bertobat. Hosea berharap Gomer yang ditebus setia kepadanya. Tetapi masalahnya apakah betul Gomer benar-benar berbalik dan tetap setia sampai mati? Dan happy ending ever after, ya ever after seperti cerita-cerita H.C. Andersen gitu ya. Kenyataannya tidak. Bapak Ibu, kitab Hosea tidak menceritakan akhir kehidupan rumah tangga Hosea dan Gomer. Kisahnya terputus. Ya. Kitab Hosea tidak menceritakan akhir rumah tangga Hosea dan Gomer secara rinci, tidak. Sehingga Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit apakah mereka happy ending. Apakah mereka hidup bahagia bersama selamanya. Tidak ada ceritanya. Dan malah berpisah atau malah berpisah atau malah berantakan. Tidak ada kisahnya. Kisahnya terputus. Tidak ada kisah happy ending atau kisah berantakan, tidak ada. Ya, tetapi dugaan saya bisa salah, tetapi dugaan saya jika kita melihat Hosea 14 ayat 1, kita baca aja yuk. Kita sering melupakan ya ayat-ayat kunci gitu ya. Dan sering memakai asumsi sendiri. Ini tidak benar. Hosea 14 ayat 1. Hosea 14 ayat 1. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ya, kalau melihat Hosea 14 ayat 1, Gomer ini tidak pernah berbalik. Kita sering kelewatan peringatan terakhir di kitab Hosea 14 ayat 1. Ya. Samaria, ibu kota Israel, akan dihancurkan jika tidak bertobat. Kalau Anda baca di pasal 14, ya semuanya Anda baca, itu tentang peringatan-peringatan lagi. Itu masih peringatan, itu masih ajakan Allah supaya Israel bertobat. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu bahwa Israel yang disimbolkan dengan Gomer tidak pernah berbalik pada Allah. Tidak pernah kembali pada Allah. Ya. Itu sebabnya Allah terus-menerus menyerukan pertobatan. Ayo tobat toh, ayo tobat toh, ayo tobat toh. Bapak Ibu, sesungguhnya Israel tidak pernah bertobat. Tidak pernah bertobat. Sesungguhnya Gomer tidak pernah kembali, karena Gomer simbolnya Israel. Sebab, ya ini ayo berpikir logis ya. Sebab jika Gomer kembali pada Hosea, maka tidak akan terjadi penghancuran. Tidak akan terjadi pengepungan. Bapak Ibu tahu? Kitab Hosea, kitab peringatan untuk Israel ini ditulis tahun 750, 725 Masehi, sebelum Masehi. Tahun 722, Israel hancur. 722 sebelum Masehi, jadi setelah peringatan Hosea, 3 tahun setelah peringatan itu, 722 Masehi, Israel ini dihancurkan Allah melalui bangsa Asyur. Dihancurkan, 10 suku dibuang dan tidak pernah kembali. Ini bukti bahwa bahwa Gomer tidak pernah kembali. Israel tidak pernah tobat. Kalau tobat tidak mungkin ini terjadi. Tetapi kenapa Israel dihancurkan? Karena Israel tidak pernah bertobat. Gomer tidak pernah kembali. Bahkan seandainya kembali saat itu sudah ditebus kan, bisa jadi dia terus berbuat jahat. Jangan-jangan dia kembali berbuat jahat. Dia kembali CLBK, dia kembali selingkuh. Allah marah, dihancurin. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami ayat-ayat ini?
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ya. Ini pesan utamanya. Pesan utama kisah pernikahan Hosea dan Gomer adalah bahwa Allah bersabar, berusaha tetap setia, bahkan ketika umatnya tidak setia, dia berusaha mengembalikan Israel ke pelukannya. Ini istri yang nakal, keluyuran, jajan sana jajan sini. Allah tetap mengasihi dan berusaha merangkul. Bapak Ibu, ini bukti Allah membenci perceraian. Itu sebabnya Allah memperingatkan agar jangan ada orang yang selingkuh, agar jangan ada orang yang tidak setia. Allah membenci perceraian, Allah tidak mau ada perceraian, Allah tidak mau ada perpisahan. Itu sebabnya Allah memberi peringatan. Ya. Jaga kekudusan, jaga hidup nikah. Kita baca Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kembali ke ayat 15. Tuhan katakan apa? Ayat berapa? 15 ya. Jagalah dirimu. Jadi jagalah dirimu. Jangan orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Jangan selingkuh. Ya. Ayat 16. Aku membenci perceraian. Karena Allah membenci perceraian, itu sebabnya Allah memperingatkan. Jagalah dirimu terhadap pernikahan. Jagalah pernikahan, itu maksudnya. Jangan kamu selingkuh, jagalah pernikahan. Aku benci perceraian. Dikatakan membenci perceraian, itu karena perceraian itu mungkin saja terjadi jika salah satu orang tidak setia dalam pernikahan. Logikanya begitu kan? Halo? Kalau memang tidak ada perceraian, ngapain harus jaga? Karena kemungkinan perceraian itu ada dan Allah membenci perceraian, Allah mengatakan jagalah dirimu, jangan selingkuh. Paham maksudnya? Itu Bapak Ibu. Orang Kristen kadang-kadang hidup dalam pengharapan saja, tapi melupakan fakta. Itu yang tidak benar. Bapak Ibu, ini berbicara tentang perasaan Allah yang sangat mengasihi umatnya di satu sisi. Tetapi di sisi lain Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan karena Allah setia, Allah selalu mencari umatnya yang hilang. Jangan karena Allah selalu berusaha membuka hati untuk orang-orang yang selingkuh, lalu orang-orang yang percaya ini tetap selingkuh. Kan tidak boleh begitu. Allah sangat mengasihi umatnya, dia selalu membuka pintu hati untuk umatnya. Tetapi di sisi lain Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan karena Allah bersabar terhadap orang yang jatuh, orang yang berbuat dosa, lalu orang yang berbuat dosa ini seenaknya masih tetap yakin Allah kan setia. Aku tidak setia tidak masalah, Allah kan setia. Ini kacau, ini ngawur. Kita baca Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, Allah tidak bisa dipermainkan. Allah mengasihi umatnya, Allah bersabar terhadap perselingkuhan umatnya. Tetapi satu titik,
Allah tidak akan memberi kesempatan lagi. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ini penting. Bapak Ibu, ini artinya gitu ya. Allah panjang sabar, tetapi bukan maha sabar. Ini dua premis yang berbeda. Panjang sabar itu ada batasnya. Maha sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ngangkat, oh sifat Allah itu kan maha Pak. Iya, tapi tidak maha sabar. Kalau maha sabar, kita bebas hidup dalam dosa. Karena dia maha. Tidak seperti itu, Allah tidak bisa dipermainkan. Sampai kapan Allah bersabar? Nah itu yang misteri Bapak Ibu. Allah panjang sabar, tetapi tidak maha sabar. Kesabarannya tidak bisa dipermainkan. Nahum 1 ayat 3, ayo dibaca. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jelas? Allah panjang sabar, bukan maha sabar. Di satu titik ya, orang bersalah tetap dihukum. Ini bicara tentang keadilan Tuhan. Kalau maha sabar, maka tidak ada yang namanya keadilan Tuhan. Bapak Ibu, Allah membenci perceraian. Tetapi jika mempelai perempuan yang digambarkan oleh Gomer tetap tidak mau kembali atau tidak mau bertobat dari jinahnya, maka pada akhirnya tetap akan ditinggalkan. Ya. Pada akhirnya Israel sebagai kerajaan dibuang. Pada akhirnya Israel terpisah dari Allah. Bapak Ibu, kita tidak boleh takabur. Ya. Seolah Allah bisa dipermainkan oleh ketidaksetiaan kita. Ya. Dan banyak gereja meyakini itu. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Setia opo? Ayat itu saja mereka tidak baca dengan jelas, dengan lengkap. Milih sing penak, tok. Pilih-pilih seenak sendiri. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13, Paulus berkata, jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Lah kok yang dibaca kalimat yang salah, kalimat yang tidak tepat maknanya. Ayo kita baca yuk. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kembalikan ke ayat 11. Perhatikan. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini bicara tentang persekutuan. Sehidup semati. Lanjut ayat 12. Ya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Kalau sama-sama setia, bersekutu, kompak, kita sama-sama dengan dia memerintah. Ini bicara pemerintahan ya. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia dalam proyek keselamatan Allah, jika kita tidak setia dalam pemerintahan Allah, ya kita disangkali juga. Kalau kita menyangkal, ya kalau kita menyangkali dia, ya dia Allah, Tuhan akan menyangkali kita. Ini kan jelas. Kalau kita tidak kompak sama Tuhan, tidak setia dengan persekutuan dengan Tuhan, ya kita tidak akan memerintah bersama dia. Dia akan meninggalkan kita karena kita meninggalkan dia, kan begitu. Lanjut.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini jangan salah dipahami. Kalimat-kalimat sebelumnya harus dimengerti dulu. Kalau kita kompak, ya kita memerintah bersama dia. Kalau kita menyangkali dia, tidak kompak, ya dia akan meninggalkan kita. Jika kita tidak setia pada proyek ini, Allah tetap setia pada proyek ini. Dia tetap setia pada janjinya supaya umatnya tetap memerintah, supaya umat Tuhan kelak tetap memerintah bersama. Halo? Kadang-kadang bingung nggak jelasin orang Kristen ini. Betul itu. Halo, paham ya? Kalau kita menyangkali Tuhan, Tuhan juga menyangkali kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia dengan proyeknya untuk membawa umat turut memerintah kelak di kerajaan sorga. Kan begitu. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya, dia tidak dapat menyangkali keinginannya untuk membentuk kerajaan sorga, imamat yang rajani, gitu loh. Capek lu kadang-kadang mengkhotbahi orang Kristen itu capek. Kenapa? Sering salah paham. Milih yang enak-enak. Dan kalau dikasih tahu, enggak mau tahu. Bapak Ibu, Hosea sebetulnya simbol kasih Bapa yang dinyatakan melalui Yesus. Ada atau tidak manusia yang bertobat, Yesus tetap setia melakukan penebusan. Amin, betul ya? Tetapi bukan berarti mereka yang tidak mau bertobat akan masuk dalam persekutuan di sorga. Ya enggak. Yesus menebus manusia seluruh dunia. Semua. Karena Allah itu adil. Tetapi yang masuk sorga, yang masuk dalam persekutuan dengan anak domba Allah ini, ya mereka yang mau bertobat. Yang enggak bertobat, ya ditinggal. Karena tidak mau bertobat sama dengan kita menyangkali dia kan. Itu maksudnya. Bapak Ibu, ini penting. Karena ini gambaran hidup nikah. Bapak Ibu, seseorang yang tidak mau berubah pikiran, tidak mau bertobat, suatu saat, pada suatu titik Allah akan menceraikan mempelai wanita yang tidak setia ini. Kita manusia kan dipahami sebagai disimbolkan dengan mempelai wanita, betul ya? Suatu saat kalau mempelai wanita ini terus tidak setia, ya diceraikan oleh Tuhan. Halo? Allah akan menceraikan mempelai wanita yang tidak setia. Bapak Ibu, menyedihkan memang, tapi ini fakta. Allah membenci perceraian, Allah membenci perpisahan, tetapi Allah bukan pengemis cinta. Iya. Saya pada waktu ngetik ini jadi ingat lagu dangdut. Betul. Emangnya Allah seperti itu, ngemis-ngemis cinta pada kita. Gambar pertama Yem. Nah, emangnya begitu? Ini kan Hosea dan Gomer. Dek, balik dek. Gitu. Atau lebih kepingin apa lagi ya? Lebih kepingin mengesankan lagi. Ayo gambar kedua. Nah itu. Homernya sudah tidak mau, Hoseanya mulia dek, mulia. Kayak lagunya Didi Kempot. Dek, mulia dek. Apakah Allah seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Kalau mempelai ini tidak setia dan tidak mau balik, yo wis. Gak paten. Saya harus ngomong tegas. Supaya apa? Supaya kita hati-hati berhadapan dengan Allah. Jangan berpikir kita setia, gak apa-apa Pak. Allah kan tetap setia sama kita. Suatu saat saya bertobat. Kalau nutut, kalau enggak. Bapak Ibu, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karakter Yesus adalah karakter Bapa.
Ngerti ya maksudnya ya? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena karakteristik Yesus ini menggambarkan gambar Allah. Ya. Allah tidak pernah kelihatan, tetapi Yesus kelihatan. Karakter Kristus adalah karakter Bapa yang tidak pernah kita lihat. Tapi kalau kita melihat Yesus, kita tahu Bapa itu karakternya seperti apa. Paham ya? Kita baca sekarang karakter Yesus yang adalah karakter Allah. Kita baca Yohanes 6 ayat 66 sampai 67. Yohanes 6 ayat 66 sampai 67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepadanya, ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Pada saat murid-muridnya pergi meninggalkan dia, karena meninggal khotbahnya Yesus, karena mendengarkan khotbahnya Yesus yang keras, sebagian murid-murid pergi meninggalkan Yesus. Karakter Bapak yang dinyatakan oleh Yesus seperti apa? Kamu gak sekalian pergi. Halo? Kalau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, demikianlah karakter Allah. Allah juga akan bicara kepada kita yang terus selingkuh. Kamu gak sekalian minggat sana. Gak paten. Kamu mau selingkuh terus, sana. Aku terbuka loh ya, mau bertobat ayo. Tapi kalau kamu terus, ya suatu saat kita berpisah. Itu gambar Allah dan umatnya, gambar pernikahan itu sebetulnya. Gak ada yang senang perceraian. Tetapi kalau fakta itu terjadi, itu sebabnya kita tidak boleh main-main terhadap pernikahan. Allah berharap Bapak Ibu manusia tidak bersikeras untuk berpisah dengan terus melakukan zina dan mencintai dunia serta isinya. Tetapi jika manusia masih bersikeras hati dengan zinahnya, terus mencintai dunia, maka dengan terpaksa terjadi perceraian. Terpaksa. Emang enak kumpul sama orang yang tidak setia. Matius 19 ayat 8. Matius 19 ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula Allah tidak mau perceraian. Tetapi karena kamu ngotot, karena kamu memaksakan kehendakmu yang tidak benar itu, ya sudah terjadi. Setiap orang Bapak Ibu yang menginjak-injak darah kasih karunia dengan tetap melakukan dosa, sama dengan mengabaikan panggilan untuk kembali kepada Allah. Ya, mengabaikan kembali pada Allah. Sesungguhnya merekalah yang meninggalkan. Kalau pihak wanita, ini selalu pihak wanita karena ini contoh ya. Laki-laki itu gambar Allah istilahnya, simbol Allah. Wanita simbol umat Israel. Kalau umat Israel ini selalu menolak, ngotot tidak mau kumpul, ngotot tidak mau kembali, ya sudah. Itu maksudnya. Pada akhirnya jika saatnya tiba hari Tuhan, Tuhan tidak akan menolong mereka yang bukan kekasihnya. Bapak Ibu, sekali lagi, Allah membenci perceraian, itu benar. Tetapi Allah juga membenci perzinahan, itu jelas. Siapapun yang tidak setia akan menjadi musuh Allah. Mosok musuh Allah kumpul sama Allah. Yakobus 4 ayat 4, ayo baca yuk. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Halo, apakah musuh Allah tinggal satu rumah dengan Allah? Apakah disebut musuh jika masih dikeloni? Ini kan bicara fakta. Allah tidak mau kita jadi musuh. Tetapi kalau kita terus berzina, terus berbuat dosa, ya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan yang namanya musuh itu letaknya di luar pagar. Di luar pagar rumah. Halo, bisa dipahami ini?
Bapak Ibu, tatanan ini jangan dibolak-balik, seolah Allah suka bersekutu dengan pezina. Enggak. Dan tetap bertahan dengan orang yang tidak mengasihinya. Tidak. Allah enggak mau bersekutu dengan pezina. Allah enggak mau kumpul sama orang yang cintanya kepada pihak lain. Allah mengerti jika ada orang yang tidak setia, Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya orang itu, aku minta cerai karena dia sudah tidak mencintai aku. Tuhan ngerti kok. Tuhan membenci perceraian, ya. Tetapi Tuhan mengerti keputusan orang yang, aku tidak bisa lagi Pak, orang ini tidak bisa bertobat. Orang ini tidak mau berubah. Orang ini sukanya selingkuh. Bapak Ibu, kita menentang perceraian, ya. Jangan salah paham, Pak David menentang perceraian. Jelas bukan solusi terbaik. Saya menentang perceraian, ya. Jelas itu bukan solusi terbaik. Sebab ada dampak negatif bagi psikologi anak, ya. Tetapi kita tidak boleh Bapak Ibu membiarkan orang berpikir dosa aman kok dilakukan dalam pernikahan Kristen. Ngerti maksudnya? Ada orang menikah, suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Tetapi salah satunya ini hobinya selingkuh. Tidak apa-apa, nikah aja. Aku selingkuh tetap jalan. Gak urung nanti kan suamiku bisa mengampuni aku. Kan harus mengampuni, kan tidak boleh bercerai. Kan gak boleh sampai pikiran muncul seperti itu. Ya, kita tidak boleh membiarkan orang berpikir dosa aman dilakukan dalam pernikahan Kristen. Sehingga meremehkan pernikahan Kristen dengan berpikir, aku bisa selingkuh dengan aman. Sebab suamiku tidak boleh menceraikan aku. Kan konyol. Atau jika aku bosan dengan istriku, aku mau jajan ke pelacuran. Dan perkawinanku akan tetap aman. Sebab istriku kan tidak boleh menceraikanku. Emang Anda mau menikah dengan orang yang sudah punya premis seperti itu? Gak urung kan kok kudu ngampuni toh, ya jajan aja, ayo. Halo. Kan rusak. Tidak boleh pola pikir seperti itu. Ya, Bapak Ibu, suka jajan ke pelacuran bukan kebiasaan yang mudah disembuhkan. Perhatikan, Pak, itu dulu masa mudanya nakal. Tetapi saya percaya Pak, kalau sudah menikah, nakalnya selesai. Enggak mungkin dia jajan ke pelacuran. Siapa ngomong? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Masa muda ke pelacuran, menikah ya tetap ke pelacuran. Halo. Apalagi kalau istrinya tidak bisa memuaskan seperti pelacur-pelacur itu. Ya balik ke sana. Itu kan penyakit jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang suka selingkuh akan terus selingkuh. Itu hobi masalahnya. Dengan dia selingkuh, dia mendapatkan tantangan baru. Ya, itu kan masalah adrenalin. Ya, cowok-cowok nakal, sukanya selingkuh, itu seneng sama tantangan gitu maksudnya, paham ya? Kalau enggak selingkuh, dia bosan. Belum tentu dia tuh tidak mencintai istrinya loh. Tetapi dengan selingkuh dia mendapatkan tantangan baru. Mainan baru. Ini penyakit Bapak Ibu. Dan kalau diterus-teruskan Bapak Ibu, maka rumah tangga itu kan hancur. Kenapa? Karena rumah tangga itu akan berhadapan dengan penyakit. Baik penyakit mental, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Apa kita rela anak-anak menjadi korban? Sekali lagi, saya tidak mendukung perceraian. Tetapi fakta perceraian itu ada. Karena ada orang-orang yang harus diselamatkan.
Ya, ini ngomong logikanya. Sekali lagi saya ngomong, saya tidak mendukung perceraian, tapi logislah bahwa fakta perceraian itu ada. Sehingga setiap orang yang mau menikah, hati-hati, jangan berlaku tidak setia, jangan mempermainkan pernikahan, itu maksudnya. Ya. Sesungguhnya fakta perceraian atau kehancuran rumah tangga ini nyata dan tidak dapat dihindari. Agar jangan sampai ada pasangan yang tidak setia dalam hidup nikahnya. Perceraian adalah keniscayaan, sebab Allah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan kesetiaan. Allah tidak suka menghukum Israel, sama seperti Allah tidak suka akan perceraian, sama. Tetapi Allah adalah pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Dia tetap setia dengan tatanannya, barang siapa tidak mau ikut dalam rencana kekalnya, ya ditinggal. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Ini penting. Bapak Ibu, penting. Anak-anak, penting. Jangan pernah berpikir kalau Anda menikah, boleh sembarangan. Sekali lagi, perhatikan dengan siapa kita menikah. Ini untuk yang belum menikah ya, bukan untuk Bapak Ibu. Untuk yang belum menikah, perhatikan. Kalau dalam masa perkenalan atau pacaran pasangan Anda sudah tidak setia, jangan lanjut. Jangan lanjut. Pak David melihat sendiri dengan mata kepala dan ngalami sendiri. Bukan ngalami dalam arti saya sama Bu Tina, tidak. Tidak. Gitu. Tetapi saya pernah menasihati, kamu jangan menikah dengan itu. Ada orang mau menikah, kurang seminggu. Saya ngomong, kamu jangan menikah dengan itu. Nanti dia akan kembali begitu lagi, dia akan selingkuh lagi. Tetap. Waduh, undangan sudah terlanjur. Ya sudah, terserah kamu. Betul Bapak Ibu. Begitu dia menikah, setahun, 2 tahun, suaminya itu kumat. Selingkuh lagi. Ya. Terus, selingkuh itu hobi. Kepelacuran itu juga hobi. Jajan, ya kepelacuran gitu. Itu hobi Bapak Ibu. Begitu menikah jangan dianggap bisa berhenti. Tetap. Apalagi kalau istrinya suatu saat dalam hidup nikahnya tidak semesra, tidak sehot pelacur-pelacur itu. Ya kembali. Ini masalah mental Bapak Ibu. Ya, bukan masalah kilaf. Enggak ada kilaf dalam selingkuh atau kepelacuran, itu bukan kilaf. Itu hobi. Hati-hati ya Bapak Ibu, bukan Ibu. Hati-hati anak-anak, terutama anak cewek, perhatikan. Enggak cewek, enggak cowok, kalau sudah pernah selingkuh, terus selingkuh. Perhatikan. Ya. Dan jangan jadikan Hosea dan Gomer itu patokan pernikahan. Tidak bisa. Ini contoh kasih Allah pada manusia. Tidak bisa seperti itu. Ya, ini jalur khusus. Tuhan memerintahkan Hosea mencintai Gomer, menikahi Gomer. Ini kasus khusus. Tidak bisa dijadikan contoh pernikahan. Halo Bapak Ibu, nanti suatu saat akan saya khotbahkan. Oke, untuk sekarang cukup. Kita akan